Kita semua mengetahui bahwa industri pertambangan adalah industri high risk, di mana di dalamnya terdapat resiko terhadap keselamatan maupun kesehatan. Terkait dengan aspek keselamatan, di sana terdapat potensi terjadinya kecelakaan tambang maupun kejadian berbahaya seperti longsor dan kebakaran. Sedangkan untuk aspek kesehatan, di sana terdapat potensi terjadinya kejadian akibat penyakit tenaga kerja maupun penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batu bara, diperlukannya pengelolaan keselamatan pertambangan mineral dan batu bara. Pemerintah telah memberikan aturan dan acuan yang sangat rinci dan jelas terkait pengelolaan keselamatan pertambangan, di mana hulunya adalah amanat konstitusi UUD tahun 1945, baik dari pasal 27 ayat 2 maupun pasal 33 ayat 2 dan 3. Dari amanat tersebut, lahirlah petunjuk teknis bagi perusahaan dan bagi para aparatur dalam melakukan beberapa aspek keselamatan pertambangan. Maka, diterbitkannya lah Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor 185K tahun 2019 tentang keselamatan pertambangan dan SMKP Minerba. Itulah menjadi dasar aturan dalam pengelolaan keselamatan pertambangan. Akan dijelaskan secara singkat bagaimana pengelolaan keselamatan pertambangan dan batubara yang berasal dari aturan yang sudah dijelaskan. Berikut merupakan penjelasan secara singkat tentang bagaimana pengelolaan keselamatan pertambangan mineral dan batubara. Keselamatan pertambangan secara umum dibagi menjadi dua aspek. Aspek pertama adalah keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan atau K3 pertambangan, di mana kita fokus pada bagian melindungi pekerja tambang agar selamat, tidak terjadi kecelakaan dan sehat, tidak ada sakit, tidak ada kejadian akibat penyakit maupun penyakit akibat kerja. Lalu aspek kedua adalah mengenai keselamatan operasi pertambangan, di mana fokusnya adalah agar kegiatan pertambangan dapat berjalan secara aman, efisien, dan produktif. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keselamatan pertambangan, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan kerjasama dan sinergi dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Berikut merupakan elemen-elemen yang ada di setiap bagian tersebut yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keselamatan pertambangan. Lalu, bagaimana pengelolaan keselamatan pertambangan? K3 pertambangan dibagi menjadi beberapa aspek lagi, yaitu keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja, sistem manajemen K3. Keselamatan kerja. Setiap perusahaan wajib melakukan manajemen resiko, karena ini dasar dari pengelolaan K3. Selain itu, membuat program keselamatan kerja, pendidikan dan pelatihan keselamatan kerja, kampanye, administrasi keselamatan kerja, manajemen keselamatan kerja, manajemen keadaan darurat, inspeksi keselamatan kerja. Lalu yang terakhir, bila terjadi kecelakaan atau kejadian berbahaya, dilakukan penyelidikan kecelakaan dan kejadian berbahaya. Aspek selanjutnya adalah kesehatan kerja. Setiap perusahaan pertambangan wajib memiliki program kesehatan kerja. Lalu melakukan higien dan sanitasi, lalu pengelolaan ergonomi, lalu pengelolaan makanan, minuman, dan gizi pekerja tambang, dan yang terakhir ada diagnosis dan pemeriksaan PAK. Aspek selanjutnya adalah lingkungan kerja, di mana di dalam lingkungan kerja terdapat pengelolaan debu, pengelolaan kebisingan, pengelolaan getaran, pengelolaan pencahayaan, pengelolaan kuantitas dan kualitas udara kerja, pengelolaan iklim kerja, pengelolaan radiasi, pengelolaan faktor kimia, pengelolaan faktor biologi, serta pengelolaan kebersihan lingkungan kerja. Selanjutnya adalah keselamatan operasi pertambangan melingkupi sistem dan pelaksanaan pemeliharaan atau perawatan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan, pengamanan instalasi, tenaga teknis pertambangan yang berkompeten di bidang keselamatan operasi, kelayakan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan tambang, evaluasi laporan hasil kerja teknis pertambangan, keselamatan bahan peledak dan peledakan, keselamatan fasilitas pertambangan, keselamatan eksplorasi, keselamatan tambang permukaan, keselamatan tambang bawah tanah, keselamatan kapal kerup atau isap, keselamatan pengelolaan atau pemurnian. Terakhir, terdapat 7 elemen dalam sistem manajemen keselamatan pertambangan. Berikut merupakan sistem manajemen keselamatan pertambangan, dimulai dari kebijakan, perencanaan, organisasi dan personel, implementasi, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut, dokumentasi, hingga akhirnya tinjauan manajemen dan peningkatan kinerja. Itulah gambaran terkait pengelolaan keselamatan